Izin bertanya, silakan. Mengapa Lukas disebut konco Paulus? Emang begitu kan? Bukannya Lukas DKK termasuk 12 murid Yesus? Ya bukanlah coy, kecuali Paulus. Narwastu, thank you. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semuanya teman-teman. Ini agaknya berkomentar non-Islam ini. Dari namanya Kristen kayaknya Narwastu ya. Ya, apapun itu kita menjawab sesuai pertanyaan lah. Dan juga ini bentuk pertanggungjawaban dari PT ku yang dikomentarinya ini, bahwa apa yang kucapkan itu sesuai dengan fakta yang berbicara coy, ya kan? Jadi ketika ada yang jangan bahas tentang Yesus, katanya, suka aku lah. Kok kau pula yang sibuk? Oke, canda. Jadi ke-12 murid Yesus itu kau dengar, Simon ada 2, Simon Petrus dan Simon dari Zelot. Kemudian si Simon Petrus ada saudaranya namanya Andreas. Ada 2 nama Yakobus anak Zebedeus, Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Zebedeus ini ada lagi saudaranya yang ikutan jadi murid, Yohanes namanya. Kemudian ada Filipus sama Bartolomeus. Kemudian ada Matius pemungut cukai dan Thomas dan Alfeus. Serta yang terakhir siapa? Yudas Iskariot yang menjual Yesus, ya kan? Senjata makan tuan. Niatnya pengen dapat uang, dapat cuan, dia yang jadi korban. Masuk kan? Masuk coy. Jadi nggak ada namanya Lukas itu kan? Nggak ada kan? Dah jelas ya. Jadi Paulus dan Lukas ini justru konco kental coy. Gimana kau tahu itu? Ya dari tulisannya lah. Bacalah tulisan-tulisan baik Lukas maupun Paulus, mereka itu bersaksi ya, mengaku bahwa mereka itu konco kental. Tulisan Lukas kan ada 2 di kitab Perjanjian Baru yang dari 27 kitab itu, ada 2 tulisan Paulus, Lukas dan Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul inilah Lukas mengakukan bahwa dia itu seperjalanan dengan beliau. Paulus mengakukan juga di mana. Makanya kalau baca semua, jangan separuh-separuh, janganlah 10, 20 atau 50 ayat baca semua biar tahu ya kan. Tulisan Paulus yang mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon. Kau baca itu semua bakal kau tahu kemana aja ini Paulus, sama siapa aja dia. Kamu di mana, sama siapa, semalam berbuat apa, tahu kita nanti dapat ya kan. Ada satu lagi konco kental Paulus ini, namanya Barnabas, tapi Lukas yang paling setia. Bahkan sampai menjelang-jelang dia dipancung kan Lukas yang setia menemaninya coy. Ditulisnya itu di Timotius dan di Kolose itu tentang bahwa dia seperjalanan dengan Lukas. Masuk kan? Nah, jadi kalau kita baca semua akan kau tahu apa persamaan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, apa perbedaannya, dapat dia coy. Begitu. Ya kan, penting kita mengetahui itu orang-orang yang menyebarkan agama kita. Kami juga seperti itu, teman-temanku yang beragama Islam, kita harus tahu sahabat-sahabat Nabi yang berperan penting dalam syiar agama kita ini, sehingga kita kan saling semakin mencintai agama kita karena kita mengetahui kan begitu ya. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, inilah keempat yang pemimpin yang sangat penting, yang arif dan bijaksana setelah Nabi Muhammad SAW ya kan. Dan yang paling penting sih sebenarnya apa? Yang paling penting itu kita bertuhan ya kan. Ya, bertuhan dan beragama. Jangan hanya beragamanya tak bertuhan ya kan. Buktinya kalau kita bertuhan dan beragama, maka terpolalah kehidupan kita, terpolalah cara bicara kita, cara berkomentar kita, cara bertindak kita, dan semuanya. Ya. Aku ini kan menjawab komentar kayak gini, bukan aku ini ahli atau seperti apa, tapi karena aku sangat mencintai agamaku yang ini, agama Islam ini, dan aku punya alasan untuk meninggalkan agama yang ono. Gitu loh coy. Masuk kan? Masuk. Thank you.